Persoalan utama di Jakarta itu secara klasik ada tiga. Banjir, macet, polusi. Ini adalah persoalan paling utama. Bagaimana dengan polusi terlebih dahulu? Termasuk sampah. Kalau menurut saya sampah sebentar lagi sudah tidak menjadi isu. 8%. Karena saya sederhana aja, kalau nggak mau dibina, dibinasakan aja. Waduh, soal JIS juga, tapi antara pendukung Persija sama yang suka nonton konser nih, suka akhirnya, ini jadi JIS-nya tuh buat Persija apa nonton bola apa nonton konser? Banyak juga yang mengatakan kayak gitu, Mas. Bagaimana tuh nanti ngatur jadwalnya? Ya, pertama jadwalnya harus diatur. Tetapi yang persoalan utama JIS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pram, silakan. Hari ini khusus kita merayakan ulang tahun Kota Jakarta. Sampai bajunya pun menyesuaikan jadi orange ya, warna Jakarta dan none Betawi, Mas Pram. Mas Pram gimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat, gembira, nyaman, aman, dan mudah-mudahan seluruh warga Jakarta seperti yang saya alami. Oh gitu ya, semoga perasaannya juga ceria, senang gitu ya. Tetap bersemangat membangun Kota Jakarta ya, Mas Pram. Semangat banget. Semangat banget. Dan saya bersyukur dibantu oleh orang-orang yang mencintai Jakarta, yang ada di balai kota dan juga ada di kelurahan, di kecamatan, pasukan oranye, pasukan merah, pasukan hijau, pasukan biru, luar biasa. Tepuk tangan, ini semua pasukannya hadir pada malam hari ini. Kenapa pasukan-pasukan oranye, biru, semua yang tadi Mas Pram sebutkan ini semangat luar biasa, dan Mas Pram merasa sebagai Gubernur Jakarta mereka sangat mendukung agenda dan juga target dari Gubernur Jakarta. Jadi saya dalam bekerja ingin memberikan contoh. Contohnya adalah setiap hari Rabu ASN diwajibkan naik kendaraan publik. Walaupun hujan seperti kemarin, saya juga bagian dari sama-sama dengan para semua yang ada hadir di sini. Dan itu pasti dilihat juga oleh para staf, bawahan kita. Dan inilah yang saya rasakan, kenapa kemudian sekarang suasana di balai kota, bukan karena saya yang merasakan, tetapi semua orang pasti merasa nyaman, merasa gembira, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling penting adalah kebersamaan, itulah yang memperkuat kenapa kemudian saya menaruh harapan cukup besar, mudah-mudahan dalam era kepemimpinan saya dan Bang Dul, Jakarta menjadi lebih baik. Amin. Kita doakan semua semoga tercapai semangat dan juga tadi target dari Mas Pram dan Bang Dul menata Kota Jakarta, membangun kembali. Mas Pram, ada yang bertanya juga, kira-kira Mas Pram kurang lebih udah 4 bulan jadi Gubernur Jakarta. Sesuai ekspektasikah atau ada yang menjadi kejutan ketika menjalani peran sebagai Gubernur Jakarta? Jadi ketika saya bersosialisasi yang disebut dengan kampanye atau apapun lah, hampir saya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang bersifat fisik. Yang saya janjikan adalah bagaimana memperbaiki hal yang mendasar, sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Hampir semuanya sekarang ini dalam program 100 hari saya udah terpenuhi. Misalnya, apa yang disebut dengan Kartu Jakarta Pintar. Sudah dibagikan 707.622 kepada siswa. KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sudah dibagi 16.979. Bahkan di tahun ini kita sudah memutihkan ijazah yang tidak diambil dari keluarga yang kurang beruntung, kurang lebih 6.652. Sehingga dengan demikian hal-hal basic dasar inilah yang kemudian saya kerjakan, termasuk ketika dulu awalnya secara jujur karena memang saya tidak pernah mempersiapkan diri menjadi calon gubernur. Salah satunya adalah ketika melihat masyarakat di paling bawah. Jadi menurut saya problem utama di Jakarta adalah perbedaan kaya miskin yang terlalu dominan. Gini rasio yang terlalu tinggi. Itulah yang kemudian sekarang ini betul-betul ingin saya lakukan, saya kejar. Maka kalau dilihat di tempat-tempat misalnya lah, Tanah Tinggi, Kampung Melati, Cideng dan sebagainya. Itu yang menjadi perhatian saya untuk diperbaiki. Masyarakat di Jakarta ada yang belum beruntung, yang tidak punya MCK. Bagi saya itu lebih utama dibandingkan membangun jalan, memperbaiki di Sudirman, Tamrin dan sebagainya. Karena Sudirman, Tamrin nggak usah diperbaiki juga pasti udah bagus. Karena itulah sudah menjadi etalase utama. Maka sekarang ini betul-betul saya 100 hari sudah lewat, apa yang dulu saya janjikan ketika di awal, mudah-mudahan
masyarakat bisa melihat apa yang saya kerjakan itu ada perubahan secara signifikan. Termasuk merubah Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Iya. Orang sekarang dari mana-mana merasanya lebih gampang, misalnya lah Alam Sutra Blok M, Bogor Blok M, PIK 2 Blok M, Fide Bekasi, Cawang, dari Sawangan, Depok ke Lebak Bulus, dan minggu depan ini kita akan buka dari Bekasi melalui tol Becakayu sampai dengan Duku Atas. Dan inilah yang kemudian secara langsung dirasakan bukan hanya warga Jakarta, tapi warga Jabodetabek. Dan mereka, kalau saya ketemu di mana-mana, mereka bersyukur bahwa itu sekarang ada. Gitu ya. Jadi lebih menantang atau lebih mudah gitu jadi gubernur atau jadi menteri? Dulu waktu jadi menteri 2 periode saya penjaga dapur. Sebagai chef penjaga dapur memang saya tidak tampil di ruang publik. Iya. Kalau kerja mikir sebenarnya lebih mikir ketika jadi menteri. Karena menyiapkan konsep. Menyiapkan blueprint untuk pembangunan Indonesia jangka menengah panjang dan sebagainya. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih mengembirakan, secara jujur saya jauh lebih gembira sebagai gubernur Jakarta. Oh, alhamdulillah. Semoga warga Jakarta juga sama gembiranya dengan gubernurnya, Mas Pram. Jadi sekarang ini ada hari yang betul-betul saya tunggu, yaitu hari Rabu. Karena di hari Rabu lah saya naik transportasi umum, bisa berdialog dengan masyarakat, bercerita. Dan saya biasanya yang memulai menanyakan duluan, kamu kemana, mau kemana, bagaimana kehidupan keluarganya, pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam perjalanan di bus itulah beberapa hal bisa diselesaikan. Kalau di momentum ulang tahun Kota Jakarta sekarang tentu ada yang istimewa yang ingin dipersembahkan ya kan sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru. Apa saja kira-kira Mas Pram yang ingin diberikan kepada warga Jakarta di ulang tahun kali ini? Jadi yang paling utama kan sekarang kita sudah memulai tradisi baru, ada taman-taman yang dibuka 24 jam. Salah satunya adalah lapangan banteng. Biasanya ulang tahun Jakarta itu ada di Monas atau di Ancol. Iya. Kali ini saya meminta diadakan di lapangan banteng. Kenapa di lapangan banteng? Karena memang tema utamanya ulang tahun adalah Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Lapangan banteng itu kalau Avi datang sekarang pasti terkejut. Karena sudah betul-betul menjadi taman yang menurut saya skalanya nggak kalah dengan taman-taman utama di negara-negara maju. Bahkan menurut saya dibandingkan dengan Central Park, Botanica Garden, nggak kalah. Kamu harus lihat. Masa nih? Di sana banyak sekali komunitas yang hadir, ada air mancur, ada lampu-lampu, pokoknya udahlah. Kamu, Avi, harus datang ke lapangan banteng dan juga taman-taman yang dibuka 24 jam. Awalnya semua orang ragu, khawatir. Jangan-jangan menjadi tempat mesum. Jangan-jangan nggak terurus dengan baik. Sekarang setelah banyak orang melihat, termasuk perpustakaan yang kami buka sampai dengan jam 10 malam, semua orang mengapresiasi itu. Oke, berbagai langkah dilakukan ya, tadi Mas Pram sudah sebutkan untuk mewujudkan tema besar tahun ini, Jakarta, Kota Global dan Berbudaya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, termasuk targetnya 2029 masuk ke 50 besar. Seperti apa saja yang mau diperbaiki, selain juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Pram. Pemirsa, kami akan lanjutkan wawancara ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saya masih bersama dengan Gubernur Jakarta. Mas Pram, kita lanjut, bicara soal target ambisius. Sesuai dengan tema besar tahun ini, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Ada target 2029 Jakarta masuk ke 50 besar kota global. Tapi kan ini indikatornya banyak sekali. Ada misalnya kualitas udara, kemudian transportasi publik, ada international competitiveness gitu. Yang mana yang kira-kira akan dikejar terlebih dahulu? Jadi saya kebetulan mempelajari secara detail apa yang dilakukan oleh Kearney yang mensurvei itu. Jakarta sekarang nomor 74 dari 156. Kenapa Jakarta tidak bisa top 50? Salah satu problem utamanya adalah di urusan sumber daya manusia, SDM-nya.
Sehingga dengan demikian kenapa saya secara khusus melakukan perbaikan SDM di Jakarta. Tingkat pendidikan, orang kemudahan untuk karirnya, Ya, termasuk meningkatkan job karir. training yang selalu ada. Dan termasuk karena di ruangan ini ada pasukan-pasukan berbagai warna, saya betul-betul menaruh harapan, misalnya sebagai contoh lah. Pasukan Orange dulu PPSU itu syaratnya SLTA. Sekarang saya akan rubah menjadi SD saja cukup, boleh. Kenapa itu dilakukan? Yang penting bukan ijazahnya, Iya. tetapi yang paling penting adalah orang yang mau bekerja keras untuk itu. Memang pasukan ini, pasukan Orange ini dibutuhkan untuk itu. Bukan dibutuhkan oleh orang yang kemudian harus berpikir terlalu tinggi. Tetapi ada kebutuhan khusus SDM untuk misalnya lah di industri, kemudian perkembangan digitalisasi, data center, dan macam-macam termasuk kami juga melatih konten kreator. Nah, inilah yang dulunya tidak pernah dimiliki tidak dipersiapkan secara baik oleh Jakarta. Salah satunya adalah SDM. Yang kedua adalah dukungan politik. Kalau dukungan politik sebagai negara demokrasi, saya yakin persoalan ini bisa segera diatasi. Caranya bagaimana? Ya membuat orang datang ke Jakarta menjadi aman, nyaman, tidak diganggu, tidak dipalakin, begitu masuk juga tidak dipersulit dengan imigrasi, bea cukai dan sebagainya. Maka itulah yang kemudian menjadi perhatian saya secara khusus. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan orang untuk melakukan transportasi. Persoalan utama di Jakarta itu secara klasik ada tiga. Banjir, macet, polusi. Ini adalah persoalan paling utama. Bagaimana dengan polusi terlebih dahulu, termasuk sampah. Kalau menurut saya sampah sebentar lagi sudah tidak menjadi isu. Karena sekarang ini di Bantar Gebang ada 55 juta ton sampah. Setiap hari kita menambah kurang lebih 7.700 ribu ton sampah. Yang dulu sampah itu menjadi beban, sekarang menjadi harta karun. Ada nilainya. Karena ada perubahan teknologi di negara-negara di mana saja, sekarang orang cari sampah. Bahkan sekarang hampir setiap minggu saya pasti punya tamu dari luar negeri yang pengen mengelola sampah yang ada di Indonesia. Karena bisa menjadi insenerator, pembangkit listrik tenaga sampah. Maka dengan demikian sampah pasti nggak terlalu jadi isu. Kalau sampah bisa menjadi tenaga listrik, maka yang pembangkit listrik yang ada di sekitaran Jabodetabek ada 16 ini, termasuk Suralaya yang menggunakan bahan bakar batu bara, nanti pasti kami tutup. Karena udah cukup menggunakan listrik yang bisa dari sampah ini. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk urusan sampah, Jakarta betul-betul siap untuk mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden Prabowo. Sehingga dengan demikian untuk urusan polusi sampah akan teratasi. Kemacetan, kenapa kemudian kami membuka yang namanya Trans Jabodetabek? Supaya orang mau berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum. Maka kemudian kami bukalah beberapa transportasi dan sebagainya. Kalau ini sudah bisa dilakukan, karena gini, di Jakarta ini sekarang konektivitasnya sudah 91%. Tapi yang digunakan baru 21%. Maka inilah yang akan kami naikkan. Nah, di dalam kota Jakarta ada 15 golongan sudah kita gratiskan. Termasuk ASN. Makanya kalau ASN nggak bisa protes sama saya hari Rebu, saya wajib. Karena udah gratis. Udah gratis, apalagi gitu. Termasuk 14 golongan lainnya. Nantinya kalau Trans Jabodetabek sudah jadi, 15 golongan itu tidak hanya Jakarta tapi di luar Jakarta juga. Karena problem macet di Jakarta itu pagi hari ada 4 juta orang masuk ke Jakarta, sore hari mereka pulang ke kediamannya masing-masing. Itulah penyebab kemacetan utama. Kalau itu bisa diatasi maka persoalan kemacetan bisa diselesaikan. Mas Pram, tapi ada juga yang mengatakan tapi macetnya jadi pindah. Karena naik transportasi umum macetnya jadi di stasiun atau kemudian macetnya jadi di halte. Ya gitu. apapun yang paling penting kalau kemacetannya bisa dikurangi di tempat-tempat yang jalan utama, pasti ini akan membawa dampak yang... Karena gini, kemacetan di Jakarta setiap tahunnya hasil survei dari Kementerian Perhubungan kurang lebih 100 triliun.
karena kita membakar bahan bakarnya. Dan itulah yang kenapa kemudian saya betul-betul walaupun tidak populer nggak apa-apa. Saya akan setengah memaksa parkir saya naikkan tarifnya, IRP saya pasang. Begitu IRP saya pasang, bagi warga Jabodetabek saya akan gratiskan yang 15 golongan tadi. Dan itulah yang kemudian membuat di negara maju manapun itu sudah pasti akan dilakukan. Apakah saya berani? Saya berani, karena apa? Saya nggak memikirkan untuk ngapa-ngapain selain memperbaiki Jakarta. Oke, Mas Pram tadi sempat mengatakan kan ada 5 rute Trans Jabodetabek, ada Alam Sutra Blok M, PIK 2 Blok M, Bogor Blok M, Sawangan Lebak Bulus, dan Bekasi Cawang. Ada targetnya 5 rute tambahan lagi. Salah satunya minggu depan yang akan saya buka dan saya yakin ini akan padat adalah Bekasi lewat tol Becakayu sampai dengan Duku Atas. Sehingga orang-orang Bekasi yang bekerja di Tamrin, Sudirman dan sebagainya, mereka langsung sampai dengan Duku Atas dengan waktu yang lebih cepat, bayarnya hanya 3.500. Bayarnya 3.500, waktu tempuhnya estimasi berapa tuh Mas Pram? Ya, kalau biasanya dengan kendaraan pribadi pasti sekitar 60-70 menit, pasti lebih cepat. Karena apa? Lewat tol dan mereka punya jalur khusus. Sehingga dengan demikian pasti akan lebih menguntungkan. Contoh lagi, Bogor Blok M, dulu orang kalau dari Bogor Blok M jam rush hour, jam macet, jam padat, itu pasti 90 menit lebih. Sekarang mereka menggunakan Trans Jabodetabek hanya antara 70 menit. Dan itu bayarnya juga 3.500. Ya, nanti yang seperti ini kalau kemudian masyarakat sudah merasa aman, nyaman naik Trans Jabodetabek, dan saya sudah membuktikan sendiri fasilitas bus kita nggak kalah sama di kota-kota dimanapun, bersih, ber-AC, rapi, dan sangat sekarang ini paling 10-15 menit waktu untuk menunggunya. Termasuk yang dari Bogor sekarang yang awalnya saya perkirakan hanya 2.000 sehari, sekarang sudah 6.000 sehari. 6.000 penumpang? Penumpang seharinya. Bisa dikatakan itu jadi indikator kesuksesan? Iya pasti, termasuk dari PIK 2 ke Blok M yang awalnya kami perkirakan antara 1.500 sampai dengan 6.000. Sekarang udah di atas 5.000. Artinya orang dengan kesadaran sepenuhnya naik transportasi itu. Dan itu mengurangi jumlah orang menggunakan kendaraan pribadi. Mas Pram kan juga yang wajib menggunakan transportasi publik seperti Mas Pram katakan, hari Rabu menjadi hari yang ditunggu-tunggu, bener kali ya. Di ASN juga harusnya merasa seperti itu. Awalnya pasti ASN ngomel-ngomel sama saya. Kayaknya ada banyak yang curhat di media sosial sebenarnya. Tapi sekarang mereka taat dan patuh. Tingkat ketaatan dan kepatuhannya berapa persen Mas Pram? Jadi saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan maupun dari Direktur Utama Transjakarta di atas 98%. Di atas 98%? Karena saya sederhana aja, kalau nggak mau dibina, dibinasakan aja. Waduh, ngeri-ngeri juga ya Gubernur Jakarta ya, kalau nggak bina. Nah seperti ini nih, ya kan Mas Pram, ini kita putarkan saat Mas Pram naik kendaraan umumnya Transjakarta nih Mas. Ya. Saya menikmati, sungguh saya menikmati. Mungkin karena gubernurnya yang naik, warga Jakartanya belum tentu, mungkin desak-desakannya masih ada. Enggak, sama aja. Nah ini karena banyak yang ngajak foto nih Mas Pram. Apa curhatan yang paling sering Mas Pram dengar ketika bertemu dengan warga Jakarta yang sama-sama naik transportasi Jadi umum? saya mendapatkan curhat berbagai hal. Kalau ASN, biasanya begini, ada satu lurah datang ke saya. Pak Gubernur, apa kabar? Saya lurah udah 10 tahun. Kok lurah kamu 10 tahun? Di mana? Satu tempat. Begitu dia ngomong gitu sebenarnya apa sih? Pengen dipindah. Supaya naik jabatan. Kode Pak Lurah ya. Dan saya langsung, selama yang begitu gak ada bad recordnya, saya minta untuk yang seperti itu dipindah. Karena gak bagus juga. Satu orang bertugas di satu tempat sampai terlalu dengan lama. 10 tahun. Tetapi kebanyakan yang dicurahkan adalah persoalan keluarganya. Ada yang kemudian anaknya tidak mendapatkan KJP, tapi setelah kemarin KJP-nya keluar mereka berterima kasih. Bahkan ketika saya ini kan orang yang nggak pernah merayakan ulang tahun, ketika ulang tahun beberapa warga datang khusus untuk ngasih bunga karena mereka dapat KJP dan itu yang membuat saya terharu. Atau mendapatkan KJMU. Jadi inilah yang kemudian menurut saya membuat warga masyarakat di Jakarta lebih riang gembira. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gubernur Jakarta kita
Jadi cintanya tulus dia, karena memang kalau Mas Pram mengurusi Jakarta dengan tulus juga itu energinya akan berbalik, warga juga merasakan perubahannya dan bisa menyampaikan terima kasih itu. Saya sungguh sangat merasakan ketika di mana-mana. Dulu ketika orang belum mengenal saya kan bebas. Memang saya orang yang suka jalan kaki kemana-mana. Termasuk Car Free Day hampir ikut terus. Sekarang kalau Car Free Day orang udah nggak bisa, saya udah nggak bisa menyembunyikan diri lagi, walaupun pakai topi dan sebagainya Tetap pasti ketahuan ya? ketahuan orang minta. Tetapi di situ saya merasakan bahwa kegembiraan, kebahagiaan masyarakat dan memang selama ini kan saya juga nggak terlalu senang untuk dikawal yang berlebihan. Jadi paling satu orang yang menemani sehingga saya punya kebebasan kemana-mana. Dan saya merasakan bagaimana wajah-wajah masyarakat yang termasuk dalam membangun, saya lebih mengutamakan proses dialog itu terjadi. Termasuk sebentar lagi pasti akan ada sedikit kehebohan karena normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan, penloknya sudah saya tanda tangani, pasti beberapa orang harus mau tidak mau berpindah dari tempat itu. Nah, saya berpesan kepada balai kota, aparatur balai kota, yang paling penting adalah lakukan pendekatan sebaik mungkin. Dan masyarakat yang terkena dampak itu, walaupun mereka bukan yang mempunyai hak untuk menempati, tetapi perlakukan secara manusiawi. Maka kemarin ketika habis Lebaran kan terjadi peningkatan lonjakan orang masuk ke Jakarta karena kondisi ekonomi. Saya menyampaikan nggak ada operasi justisia. Semua orang mempunyai kesempatan untuk masuk ke Jakarta. Kesempatan yang sama. Sama. Untuk menikmati Jakarta ini. Hobi main sepeda masih? Hobi main sepeda masih karena itu adalah hobi saya pribadi. Dan ketika saya bersepeda juga sebenarnya teman-teman balai kota banyak yang pengen ikut. Tapi saya mengatakan, pertama mereka pasti nggak bisa sepedaan sama saya. Karena saya udah termasuk sepedaan nggak kekejar gitu ya? Nggak kekejar yang kenceng. Yang kedua, itu adalah saya ketika bisa punya waktu sendiri. Me time-nya adalah quality time-nya itu? Ketika bersepeda. Dan kemudian ketemu berbagai kelompok komunitas yang ada di Jakarta. Oke, jadi dari belakang aja ngikutinnya ya. Baik Mas Pram, kita harus jeda lagi. Pemirsa, kami akan bahas soal, tadi sempat juga diangkat, soal taman kota. Seperti apa keresahan warga, termasuk kami juga akan putarkan curhatan warga Jakarta yang kami rekam untuk didengarkan oleh Mas Pram. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Iya. Mas Pram, itu curhatan warga Jakarta. Dinilai sebenarnya sudah mulai terasa ada perubahan, tapi tetap macet dan juga tadi sempat disampaikan mungkin untuk Transjakarta bisa ditambah armada untuk wanitanya. Ada yang mau ditanggapi lebih jauh Mas Pram? Yang pertama sebenarnya semua moda transportasi Transjakarta ada ruangan khusus untuk wanita. Memang belum cukup. Kemacetan apakah masih macet atau enggak? Masih macet. Belum secara signifikan berubah. Tetapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, contohnya setiap hari Rabu, saya dilapori oleh Dirut Transjakarta, ada kenaikan orang menggunakan Transjakarta itu kurang lebih 100 sampai dengan 120.000 orang. Kenapa itu terjadi? Karena 62.000 orang itu ASN dan keluarganya. Maka penambahannya hampir kali 2 kan. Iya, karena kebijakan baru itu. Karena kebijakan baru. Iya. Awal-awalnya pasti banyak yang menggerutu, tapi sekarang udah hampir nggak ada. Semua menikmati untuk itu. Bahwa kemudian belum sempurna, iya. Ini kan baru 3,5 bulan. Sabar baru dulu 4 gitu bulan. ya. Jangan-jangan harinya mau ditambah kali. Selain Rabu, Jumat gitu misalnya. Jumat juga macet Jakarta. Tetapi intinya biasa begini, yang saya sekarang sudah bisa betul-betul mempelajari memang kemacetan itu terjadi ketika ada pergerakan sekitar 3,8 juta sampai 4 juta orang di pagi hari masuk ke Jakarta, di sore atau malam hari mereka keluar dari Jakarta kembali ke kediaman masing-masing. Inilah yang menyebabkannya. Dan untuk itulah inilah yang akan kami tata, inilah yang akan kami membuat mudah-mudahan Jakarta tingkat kemacetannya menurun. Tetapi yang paling senang 2-3 hari lalu ada survei TomTom. TomTom itu yang mensurvei tentang kemacetan di dunia. Selama ini Jakarta selalu masuk 20 besar. Kali ini nggak masuk 20 besar, tetapi di Indonesia ada 2 kota yang masuk 20 besar. Yaitu? Bandung dan Medan. Oh, Jakarta sudah terpental dari 20 besar itu ya.
nggak masuk nggak apa-apa, kita malah bersyukur ya. Tapi artinya bahwa apa yang kami kerjakan mulai bisa dilihat. Bisa dan juga mulai terukur ya Mas Pram ya. Salah satunya juga keinginan warga Jakarta untuk memiliki ruang publik dan ruang hijau yang aman dan nyaman. Banyak juga yang menyambut sangat positif untuk 5 taman kota dibuka 24 jam. Tapi Mas Pram juga mungkin memahami banyak juga warga yang merasa masih khawatir, terutama dari sisi keamanan, takut menjadi tempat kriminal, kemudian bagaimana dengan pengawasannya, karena kita bicara 24 jam nih Mas Pram. Apa yang mau disampaikan ketika sebenarnya banyak warga yang ingin menikmati ruang hijau itu, tapi mungkin masih ada rasa khawatir dari sisi keamanannya? Sampai dengan hari ini kami, dan mudah-mudahan enggak, kami belum mendapatkan laporan mengenai kriminalitas. Bahwa ada laporan di sosial media orang yang pacaran. Ya namanya taman nggak boleh orang pacaran kan juga nggak mungkin. Pacaran kayaknya juga jadi kebutuhan warga Jakarta iya. loh Mas Pram. Ya benar nggak? Tepuk tangan dulu dong. Maka untuk itu kalau hanya pacaran dan masih sopan saya nggak ini. Tetapi orang yang tidak tahu semuanya ada CCTV-nya. Dan CCTV itu bisa memberikan peringatan kepada orang itu. Iya. Karena ada mic-nya dan sebagainya diingatkan bahwa ini nggak boleh dan sebagainya. Tapi kalau melihat respon yang sekarang, hampir semua masyarakat mengapresiasi. Karena disitulah bisa bersilaturahmi, bertemu dengan saudara, pacaran juga nggak apa-apa. Kemudian juga tempat curhat. Sehingga kalau curhat nggak perlu beli mobil curhat, di situ aja cukup gitu. Cukup curhat di taman ya? Di taman aja cukup. Dan saya karena respon publiknya baik, ada beberapa taman yang sedang kita persiapkan akan dibuka sampai dengan jam 10 malam, tetapi juga nanti ada beberapa taman yang akan kami buka sampai 24 jam. Boleh ada bocoran sedikit Mas Pram dari 5 taman kota yang sudah dibuka, mungkin tambahannya di daerah mana saja? Saya ingin semua daerah harus ada, termasuk misalnya BKT, Banjir Kanal Timur yang tamannya cukup bagus. Sekarang kan kita persiapkan untuk kita renovasi lebih baik. Itu salah satu contoh yang pasti bisa dibuka untuk 24 jam. Tapi ada taman yang namanya Eco Park di Tebet. Iya. Tempatnya sebenarnya bagus banget. Tapi masyarakatnya nggak minta jangan 24 jam. Sampai jam 10 kami turuti. Sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah Jakarta, kami mendengarkan suara masyarakat. Itu hal yang penting. Sehingga kalau pembukaan taman ini sampai hari ini kami belum mendapatkan komplain. Dan alhamdulillah apresiasi yang bagus, berjalan dengan baik. Maka kenapa dalam HUT Jakarta saya adakan di Lapangan Banteng. Oke. Habis ini kita rame-rame ke Lapangan Banteng ya Mas Pram. Tagline-nya Kota Jakarta, Kota Global yang Berbudaya. Kini kita bicara soal kota yang berbudaya ini, apa langkah yang akan dilakukan untuk membawa terutama budaya Betawi ke kancah global? Mungkin ada festival, ada kolaborasi seni. Saya sudah menandatangani instruksi gubernur yang mewajibkan semua hotel bintang 4, bintang 5 selama 2 bulan harus wajahnya menampilkan Betawi. Termasuk seragam karyawan maupun masakannya. Kalau pengen lihat hotel di mana yang hari ini menerapkan itu, Hotel Borobudur. Hotel Borobudur sekarang sedang periode itu. Nantinya semua hotel akan kita perlakukan sama. Kenapa itu dilakukan? Supaya budaya Betawi itu memang budaya yang colorful, yang progresif, budaya yang menyenangkan. Maka untuk itu saya juga memberikan larangan yang namanya ondel-ondel nggak boleh untuk ngamen. Karena ondel-ondel untuk ngamen itu merendahkan. Sehingga dengan demikian ondel-ondel itu menjadi simbol utama dari salah satu simbol utama budaya Betawi. Maka untuk itu memang beberapa perlu dilakukan kurasi, termasuk misalnya lah palang pintu. Salah satu kalau palang pintu ya pantunnya jangan banyak-banyak lah, 1-2 aja. Jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan, silatnya jangan kelamaan. Yang penting message-nya ada. Bahkan kalau saya sekarang ini di Balai Kota, melantik pejabat Balai Kota, nggak seperti dulu pakai jas, sekarang pakai ujung serong. Ini adalah bagian apresiasi kami kepada budaya Betawi. Dan kami sedang menyiapkan perda tentang Majelis Adat Betawi. Dan inilah yang kemudian nantinya betul-betul warna Betawi berubah.
warna Jakarta berubah, simbol Betawi akan terpasang. Bahkan seluruh pembatas dengan Depok, Bogor, Bekasi dan sebagainya, begitu orang masuk, gapuranya itu nanti adalah ornamennya ornamen Betawi. Ada ondel-ondelnya di situ. Jadi ini budaya Betawi naik kelas ke kancah nasional dan global. Global, karena salah satu yang membuat Jakarta ini di kota globalnya menjadi dihormati, sebenarnya Betawi. Betawi. Kenapa, Mas? Bukan Betawi ini kan progresif. Iya. Tariannya termasuk yang kamu pakai ini kan warnanya selalu colorful. Di Betawi ini nggak ada warna yang kelihatannya sedih. Nggak ada. Warnanya semua selalu menyolok gitu termasuk ya, terang. budaya encimnya yang colorful dan sebagainya. Itulah yang menjadi kelebihannya. Bahkan sekarang di balai kota kalau ada acara saya udah wajibkan pakai bir peletok. Awalnya para tamu-tamu termasuk kemarin ketika parlemen Islam, OKI, mereka nggak mau minum. Saya bilang ini walaupun namanya bir peletok tapi ini halal, semuanya akhirnya minum malah minta nambah. Oh gitu ya. Sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau dikurasi secara baik, dikemas secara baik, yang selama ini kita tidak anggap, termasuk bir peletok tadi, termasuk tarian Betawi, termasuk kostumnya, sekarang di mana-mana orang mulai menggunakan itu. Wah, kalau ada tamu, suguhannya kerak telur kali ya. Kerak telur, bir peletok. Bir peletok. Mas Pram, salah satu unsur yang tidak boleh ketinggalan, kita bahas soal Persija. Boleh ya. Jakarta International Stadium atau JIS ini kan jadi kandang resmi Persija. Bahkan Mas Pram bilang selama jadi gubernur jangan bikin stadion baru. Itu adalah kandang untuk Persija dan targetnya Persija harus juara. Apa yang mau Mas Pram lakukan? Sambutan saya di awal pelantikan saya adalah membuat Jakarta lebih Persija. Membuat Persija lebih Jakarta. Jadi dua-duanya saya gunakan untuk itu. Ya. Maka kenapa yang pertama yang dilakukan setengahnya saya meminta kepada Persija untuk menggunakan JIS sebagai home base-nya. Iya. Dan sekarang sudah dilakukan tanda tangan. Dan sekarang mereka di musim mendatang sepenuhnya akan menggunakan Persija sebagai home base. Tetapi untuk itu saya juga harus memberikan kemudahan. Iya. Pajak tontonannya saya kurangi. Ada 30 bus yang sekarang kami branding dengan Persija. Termasuk wajah pemain-pemain Persija. Dan itulah termasuk haltenya nanti. Itulah yang membuat sekarang ini ada semangat baru di teman-teman Persija bahwa pemerintah Jakarta itu betul-betul memberikan dukungan. Karena selama ini siapapun gubernurnya, mereka mengundang Persija hanya kalau pas Persija juara ke balai kota. Kalau saya pas nggak juara, mungkin kemarin enggak, saya kumpulin di balai kota. Saya bilang sama mereka, ini pertama kali Persija ke balai kota lengkap karena tidak juara, tetapi saya memberikan apresiasi, tetapi saya minta untuk musim berikutnya, mari kita sama-sama fight untuk juara. Untuk juara. Nah ini tuh soal JIS juga, tapi antara pendukung Persija sama yang suka nonton konser nih suka akhirnya, ini jadi JIS-nya tuh buat Persija apa nonton bola apa nonton konser? Banyak juga yang mengatakan kayak gitu Mas. Bagaimana tuh nanti ngatur jadwalnya? Ya pertama jadwalnya harus diatur. Tetapi yang persoalan utama JIS apakah itu konser maupun pertandingan bola, parkirnya. Iya. Maka saya sudah meminta antara JIS dengan Ancol itu disambungkan, dihubungkan. Jadi siapapun nanti kalau mau nonton bola maupun nonton konser, nggak lagi masuknya itu lewat JIS tetapi masuknya lewat Ancol. Dari Ancol menggunakan shuttle bus atau mobil golf ke JIS. Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan utama di JIS itu adalah lapangan parkir. Betul. Dan harganya ada. Juga nih, harganya mahal. Nah karena nggak ada ya orang pasti bayarnya lebih mahal. Iya. Kalau sekarang di Ancol, jadi perjanjian antara Jakpro dengan Ancol, kalau orang mau nonton acara di JIS tidak diberlakukan seperti orang mau ke Ancol. Iya. Tarifnya pasti lebih murah karena dikenakan parkir saja. Gitu. Tapi ini akan menjadi penghasilan baru buat Ancol. Buat Ancol ya. Semoga ini jadi win-win solution bagi yang mau nonton bola dan juga mau nonton konser gitu ya Mas Pram. Satu lagi kita bicara soal Formula E Mas Pram. Kita tahu bahwa tahun ini kembali digelar dan masuk agenda di HUT Jakarta 498
Bagaimana Mas Pram melihat posisi Formula E ini bisa meningkatkan branding dari kota Jakarta sendiri? Ya, jadi Jakarta ini untuk Formula E termasuk yang salah satu kota yang ditonton televisi dunia tertinggi. Nah, untuk itu betul-betul saya meminta kepada panitia untuk bagaimana tidak sekedar menyelenggarakan saja, tetapi mensosialisasikan terutama bagi anak-anak muda. Kebetulan tadi saya mengundang ke Balai Kota siswa-siswa, ada 3.200 yang diberikan gratis. Tiket gratis untuk nonton Formula E? Formula E, termasuk kemudian guru-gurunya ada 200 pendampingnya. Sehingga dengan demikian kenapa ini kami berikan, supaya anak-anak muda Jakarta ini mempunyai pengalaman baru nonton Formula E secara langsung. Dan saya mendapatkan laporan respon publiknya sekarang ini juga luar biasa, karena baru kali ini dukungan real Balai Kota itu sepenuhnya. Bahkan saya udah 3-4 kali acara untuk Formula E ini saya hadir terus. Kita harus jeda, nanti ada tantangan yang kami sudah siapkan untuk Mas Pram. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti yang saya sampaikan sebelum kita jeda, tadi kami sudah menyiapkan tantangan untuk Mas Pram. Ini ada sedikit permainan, 3 kata untuk 3 gubernur Jakarta. Nanti kita akan tampilkan foto dari gubernur Jakarta dan 3 kata yang langsung muncul di Mas Pram, langsung disampaikan apa. Sudah siap? Baik. Jadi saya deg-degan ini. Baik, kita tampilkan ini foto yang pertama. Gubernur Jakarta berikut ini. Nah. Bang Ali, pekerja keras, konseptor, petarung. Petarung. Dari 3 itu memang Bang Ali Sadikin banget ya. Tapi kenapa pekerja keras jadi kata pertama yang Karena Bang Ali yang termasuk salah satu gubernur yang meletakkan banyak dasar-dasar di Jakarta dan berani mengambil keputusan. Pada waktu itu perlawanan publiknya juga luar biasa. Tinggi. Apa kira-kira hikmah atau mungkin legacy yang bisa diteruskan oleh Mas Pram dari Bang Ali Sadikin? Salah satu hal yang paling utama, Bang Ali ini berani berpikir out of the box. Karena sekarang ini untuk memperbaiki Jakarta nggak bisa dengan cara-cara yang normal-normal aja. Harus ada beberapa perbaikan yang di luar itu. Maka kenapa kemudian saya termasuk yang ingin yang sudah dulu baik, tiba-tiba nggak ada, ditampilkan lagi misalnya planetarium. Ya. Sebentar lagi saya akan buka untuk publik. Ini lagi kita persiapkan untuk itu. Kenapa kami lakukan? Karena memang masyarakat Jakarta terutama anak-anak muda butuh itu. Nah yang begini-begini dulu Bang Ali melakukan. Dan saya merasa salah satu orang yang kemudian saya mengagumi beliau, saya ingin melakukan itu. Oke, bisa diteruskan itu ya. Salah satu cita-cita dari Bang Ali. Kita tampilkan foto Gubernur Jakarta yang kedua. Kita simak. Iya. Bang Yos termasuk pemimpin yang berani banget. Berani banget. Berani banget. Oke. Dan berani tidak populer. Oh, berani tidak populer. Walaupun ya secara jujur saya harus mengatakan Bang Yos itu bukan komunikator. Tetapi Bang Yos adalah decision maker yang luar biasa. Bang Yos kalau menghadapi publik, kalau sekarang publiknya seperti sekarang, pasti netizen akan membuli dia. Langsung viral. Tetapi untuk pengambilan keputusan membuat koridor Transjakarta, kita harus menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Bang Yos. Karena Bang Yos lah yang memulai untuk melakukan itu. Termasuk membangun rumah susun Jakarta. Awalnya yang meletakkan dasarnya adalah Bang Yos. Kalau kemudian diteruskan cita-citanya atau semangatnya Bang Yos? Jadi beraninya itu? Ya berani, konsisten, dan juga Bang Yos itu selalu menggunakan think tank tim pemikir. Begitu beliau meyakini, beliau putuskan. Dan begitu putuskan, beliau nggak pernah mundur. Apapun dihadapi. Apapun dia. Salah satu hal yang beliau minta kepada saya, Mas, kalau bisa air mancur menari itu yang sudah ada, tolong diperbaiki. Makanya di Lapangan Banteng kita perbaiki. Ini adalah bentuk penghargaan saya kepada Bang Yos. Oh, itu juga bentuk aspirasi dari gubernur untuk mempercantik kota ya. Termasuk monorail yang akan kita bersihkan.
diskusi saya sama Bang Yos, walaupun itu dimulai di era beliau. Ya. Beliau berpesan, kalau bisa monorail ini supaya nggak mengganggu lalu lintas dibersihkan. Saya bersihkan karena saya diskusi sama beliau. Jadi pasti tuh monorail yang udah jadi kayak apa piagam gitu ya. Ya harus dibersihkan. Nggak ada yang bisa bersihkan, Mas Pram bersihkan. Ya pokoknya walaupun yang lalu-lalu nggak mau bersihin, saya bersihin. Oke, kita lihat nanti ya. Semoga juga kemudian lalu lintasnya jadi lebih enak. Kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu, nggak apa-apa. Satu lagi ya, kita tampilkan wajah Gubernur Jakarta. Berikut ini. Iya. Gubernur yang paling lama saya kenal, Iya. saya 21 tahun sama beliau. Termasuk ketika beliau menjadi wali kota, dulu saya yang merekomendasikan, karena saya pada waktu itu wakil sekjen dan sekjen, saya yang tanda tangan. Tetapi saya 10 tahun membantu beliau sebagai menteri sekretaris kabinet. Iya. Sehingga dari 3 gubernur tadi saya paling hafal sama beliau. 3 kata buat Pak Jokowi apa? Pekerja keras, 1 kata aja pekerja keras. Enggak, pekerja keras dan saya karena pernah menjadi menteri beliau, saya menjalin hubungan baik dengan beliau sampai hari ini. Harus seperti itu ya, menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan semua gubernur Jakarta yang pernah mendahului mengurus Jakarta sebelum Mas Pram. Oh iya, termasuk kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, sebenarnya ide dasarnya dari beliau. Mas Pram, ada juga nih pertanyaan buat ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu yang nitip. Mas Pram itu kalau makanan Betawinya yang paling suka tuh apa sih? Kerak telur. Kenapa kerak telur? Asinan. Asinan Betawi? Iya. Saya memang suka kerak telur asinan Betawi, saya suka. Jadi kerak telur dan asinan Betawi jadi menu favoritnya. Ya. Kalau tempat nongkrong favorit di Jakarta di mana? Sepedahan. Sepedahan. Jadi tempatnya nggak Karena tentu sebagai ya? gubernur dan sebelumnya jadi menteri saya sibuk terus, nggak ada tempat nongkrong. Nggak pernah nongkrong. Ini gubernurnya tolong diajak nongkrong ini. Mumpung Jakarta lagi mau dibenahin. Hampir nggak pernah nongkrong. Sabtu Minggu juga kerja. Kerja ya. Bahkan Sabtu ini full seharian penuh, Minggu juga full seharian penuh. Karena bulan Juni kan mau ulang tahun Jakarta pasti full ya kan. Tapi memang saya nggak pernah nongkrong, Afik. Gitu ya. Habis ini tolong diajak gubernurnya nongkrong. Biar jangan kerja terus gitu ya. Siapa tahu dari nongkrong ya kan. Kan taman udah dibuka 24 jam. Iya. Bisa juga gubernur nongkrong di taman itu gitu kan. Mas Pram terakhir ya. Tapi harus pakai bahasa Betawi. Iya. Apa pesan atau kalimat yang mau Mas Pram sampaikan kepada warga Jakarta? Ini harus tulus dari hati yang paling dalam. Cak Cing, Nyak Babe, kagak ribet dah. Mari kita atur Jakarta bersama-sama. Terima kasih banyak Mas Pram. Terima kasih. Seru sekali diskusinya. Rasanya nggak pengen udahan nih, tapi ternyata agenda Mas Pram yang padat. Kita harus menyudahi diskusi ini. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, Mas Pram. Terima kasih, Afi, Yang terima tercinta, kasih. kita doakan sukses selalu membangun Kota amin. Jakarta Amin. yang lebih global dan berbudaya. Terima Amin. kasih. Amin. Dan pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Itu tadi wawancara dan diskusi singkat kita bersama Guru Jakarta Pramono Anung. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.